Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Insyaallah, syukran. Insyaallah kita akan membahas tentang fikih nikah. Sini bisa gak? Ya, saya baru beli buku baru ya, Habib Segaf Bahrun. Kata nikah dalam bahasa Arab berarti menyatu dan bersetubuh, dan dalam arti syar'i adalah suatu akad yang memperbolehkan dengan akad itu bersetubuh dengan istri dengan lafaz nikah atau kawin. Jadi memang di dalam syariat, di dalam jual beli, di dalam muamalah, begitupun di dalam pernikahan, kita itu bisa dihalalkan karena sebab akad, di antaranya karena sebab akad itu. Kalau kita jual beli mobil itu, pengen kita beli, pengen kita miliki, maka sahnya itu menjadi milik kita itu dengan melalui akad. Begitupun pernikahan, kita ingin menghalalkan seseorang yang tadinya tidak halal untuk kita, maka itu semua diawali dengan akad. Keutamaan nikah. Qala Allah Ta'ala wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihumullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Surat An-Nur ayat ke-32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Ini menjadi sebuah motivasi buat kita. Kalau dengan pernikahan itu Allah bisa buat kita kaya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ini sering dibawakan iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kalau kalian itu fuqara, enggak mampu, maka nikah, nanti Allah akan kayakan. Nabi juga bersabda dalam hadisnya, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pernikahan itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Rawahu Abu Ya'la. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, tanakahu takfuru fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah hatta bisiqti. Kawinlah, kata Rasulullah, ya, sehingga kalian akan banyak, karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian kepada umat yang lain pada hari kiamat, walaupun dengan bayi yang gugur. Jadi di sini Nabi sangat mengharapkan umatnya itu untuk menikah. Nabi sangat mengharapkan umatnya itu untuk memperbanyak keturunan, karena dengan itu semua ya umat Nabi semakin banyak karena orang Islamnya memperbanyak keturunan, dan Nabi akan membanggakan itu nanti pada hari kiamat. Ini lihat umatku banyak, ini lihat saya punya umat banyak, karena sebab apa? Wasilah pernikahan. Maka dari itu ini sangat dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan itu sendiri ibadah yang sangat panjang, bukan ibadah yang sehari dua hari, akan tetapi ibadah yang bisa dibilang seumur hidup. Seseorang selalu mengharapkan dengan pernikahannya tersebut sampai akhir hayatnya. Maka dari itu ibadah yang terpanjang ini tidak akan kosong dari godaan setan. Pasti setan akan menguji dan menggoda orang-orang yang menikah tersebut. Perlunya hadir ilmu agama di dalam pernikahan kita
menjalankan rumah tangga untuk menepis godaan setan, permasalahan, ujian, musibah dengan ilmunya Nabi Muhammad, dengan kesabaran. Oh, ini celahnya begini, oh ini cara menghadapinya seperti ini, oh ini begini, oh maklum begini. Nah, itu dicermati oleh orang-orang yang memang mendalami ilmunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang kalian itu mampu mempunyai bekal supaya kawin, maka kawinlah, kata Rasulullah. Falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar. Karena dengan kalian menikah itu lebih memejamkan mata, wa ahsanu lil faraj, lebih menjaga kemaluan, wa man lam yasum fa inna shaum lahu wija, muttafaqun alaih. Karena dan barang siapa yang enggak mampu, maka hendaknya dia itu untuk berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu memiliki obat. Jadi laki-laki, orang-orang yang muda sangat dianjurkan untuk menikah, untuk memejamkan mata mereka memandang yang haram, untuk menjaga kemaluan mereka dari pergaulan bebas di akhir zaman khususnya, yaitu dengan nikah. Kalau memang enggak mampu, maka redam hawa nafsu tersebut dengan puasa. Karena dengan puasa itu menjadi solusi satu-satunya yang menghimpit daripada hawa nafsu, ya. Karena Nabi menyebutkan hendaknya puasa, karena fa'innahu lahu wija, karena puasa itu obat untuk kita itu memejamkan mata, meredakan daripada syahwat kita. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tidak mencegah seorang untuk kawin kecuali karena dua faktor. Ini saya baru baca juga buku ini. Silahkan di share, disebar. Masya Allah, syukran katsir, jazakumullah khair yang udah bergabung. Yang mencegah dua faktor ini. Yang pertama, ketidakmampuannya untuk kawin baik dari segi materi atau fisik, karena impoten, ya. Faktor yang kedua adalah kefasikan orang itu, karena dirinya ingin bebas bermain perempuan tanpa terikat, dan dua faktor tersebut sama-sama tercela. Jadi dua faktor ini, ketidakmampuan dari segi materi dan fisik, di dalam menafkahi seorang perempuan dia nggak mampu nih. Nah, ini sebenarnya menjadi kelemahan bagi seorang laki-laki tersebut. Karena laki-laki itu seharusnya memiliki kepribadian yang diangan-angankan oleh Nabi Muhammad, menjadi seorang yang kuat dari segala aspek. Kuat dari segi materi, kuat dari segi fisik, ya, kuat dari segi keilmuannya, kepemimpinannya. Begitupun faktor yang kedua, kenapa orang itu nggak mau menikah? Nah, karena unsur kefasikannya, karena pengen bebas, tidak mau terikat dengan tanggung jawab pernikahan. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka kedua faktor tersebut sama-sama tercelanya. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tidak sempurna ibadah seseorang sampai dia kawin. Tidak sempurna ibadah seseorang sampai dia kawin. Sayyidina Ikrimah radhiyallahu anhu mengumpulkan anak-anaknya ketika mendekati ajalnya, lalu dia berkata kepada mereka, anak-anakku, jika kalian ingin kawin, maka aku akan kawinkan kalian. Karena jika seseorang berzina, maka akan tercabut iman dari dadanya. Ini pesannya Sayyidina Ikrimah tatkala beliau itu mengumpulkan anak-anaknya pas mau menjelang ajalnya. Jadi tanggung jawab dia itu menjaga anak-anaknya dari pergaulan bebas, ya. Maka dari itu ditawarkan menikah, karena kalau orang sudah berzina, masuk ke ruang perzinahan, masuk ke dalam ruang lingkup perzinahan, susah untuk berhentinya. Dan bahkan la yazni zani hina yazni fahuwa mu'min. Tidaklah seorang itu berzina melainkan tidaklah seorang yang berzina itu melakukan perzinahan melainkan dia itu bukan orang mukmin. Artinya di sini dicabut keimanannya pas dia berzina. La yasrik sarik hina yasrik fahuwa mu'min. Tidaklah mencuri seorang pencuri tatkala dia mencuri, di situ ada keimanan. Artinya naudzubillah, pas seorang melakukan itu tercabut daripada keimanannya. Maka pesannya Sayyidina Ikrimah kepada anak-anaknya, ya, jika kalian ingin kawin, aku akan kawinkan. Karena saking pentingnya. Kisah-kisah tauladan dalam pernikahan. Yang pertama,
adalah seorang sahabat yang dia telah memutuskan untuk berbakti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menginap di tempat beliau agar dapat membantunya kapan dibutuhkan. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Tidakkah engkau kawin saja?" Lalu dia menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah, aku adalah seorang yang fakir, dan lagi jika aku kawin aku tidak bisa melayanimu." Lalu di waktu yang lainnya ditanya lagi sama Rasulullah. Dia menjawab dengan jawaban yang pertama. Kemudian dia berpikir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh dengan sesuatu kecuali dia tahu ada kebaikan di balik itu. Maka tatkala dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ketiga kalinya, lagi-lagi beliau berkata, "Tidakkah engkau kawin saja?" Maka dengan spontan dia menjawab, "Ya Rasulullah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk pergi ke Bani Fulan untuk dikawinkan, dan beliau meminta kepada para sahabatnya untuk mengumpulkan sedikit harta untuk bekalnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan sahabatnya ini untuk nikah kecuali karena beliau tahu bahwa di dalam nikah terkandung kebaikan dan bukan penghalang untuk menikah, karena sebab kefakiran dan kemiskinan. Karena yang mengatur rezeki orang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Tadi ayatnya udah kita baca tuh. Kalau memang kita itu tidak mau menikah karena sebab kita belum mampu dari segi materi, maka Allah akan kayakan tatkala kita itu setelah menikah. Maka dari itu, bagi orang-orang yang memiliki anak perempuan, lalu kemudian dilamar sama orang yang baik, maka hendaknya dia itu memudahkan untuk dinikahkan anaknya tanpa disyaratkan bawa uang bawaan 50 juta baru diizinkan anaknya menikah. Jangan, itu memberatkan. Seperti itu memberatkan. Kalau ada orang baik datang untuk menikahkan itu, maka diterima selama dia orang yang soleh. Ada poin yang kedua, diceritakan adalah seorang abid. Ada seorang abid dari umat yang terdahulu. Dia sangat terkenal dengan macam-macam ibadahnya. Waktu disampaikan kabarnya kepada seorang nabi di zaman itu, dia berkomentar, "Sebaik-baik orang dia andai kata tidak meninggalkan salah satu sunnah para nabi." Lalu disampaikan komentar nabi itu kepadanya, maka tergeraklah dirinya untuk bertanya pekerjaan sunnah apa yang dia tinggalkan. Lalu nabi itu berkata kepadanya bahwa dia telah meninggalkan sunnah kawin. Lalu dia menjawab, "Sesungguhnya aku tidak mengharamkan kawin, hanya saja aku adalah orang yang miskin." Kemudian Nabi itu mengawinkannya dengan putri beliau. Insyaallah. Cerita yang ketiga, dikisahkan bahwa Imam Ahmad bin Hambal kawin lagi pada hari kedua dari kematian istri pertamanya. Istri pertamanya meninggal, di hari keduanya beliau menikah. Tatkala ditanya tentang hal itu, maka beliau menjawab, "Aku tidak ingin dikatakan seorang duda tanpa istri karena berarti telah meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Diceritakan, berkata seorang kepada Sayyidina Ibrahim bin Adham, "Alangkah beruntungnya kamu telah mengisi semua waktumu untuk ibadah." Maka beliau menjawab, "Sekali kesusahan yang ditimbulkan keluarga kamu lebih baik dari apa yang aku alami sekarang." Jadi Sayyidina Ibrahim bin Adham terkenal seorang yang selalu mengisi waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi beliau mengatakan kesusahan yang dirasakan di dalam rumah tangga oleh seseorang antara suami dan istrinya, maka itu lebih utama, lebih baik dari apa yang aku alami, kata beliau. Faedah menikah. Faedah dari menikah sangatlah banyak, akan tetapi mari kita kutip 5 faedah dari nikah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Faedah pertama adalah dengan pernikahan kita akan mendapatkan keturunan yang mana di dalam kita mendapatkan anak itu ada 4 hal yang bernilai ibadah. Yang pertama, untuk meneruskan kelangsungan hidup jenis manusia di muka bumi ini, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala,
seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu, rawahu Ahmad. Kawinlah kalian supaya kalian berketurunan. Untuk mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita memperbanyak umatnya yang mana beliau bangga dengan hal itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanakahu taktsuru fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah hatta bisiqti, rawahu Ahmad. Ini hadis yang tadi. Jadi dengan kita memiliki keturunan, kita mengharapkan kita ini orang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dengan kita memiliki keturunan, faedahnya mengharapkan doa anak itu kelak untuk kedua orang tuanya. Karena hadis Nabi Muhammad, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath, fadzakara wa waladun salih yad'u lah, muttafaqun alaih. Jadi apabila manusia itu meninggal, maka terputus amalnya kecuali 3. Maka disebutkan bahwasanya anak soleh yang mendoakan baginya. Mengharapkan syafaat anak itu jika meninggal sebelum balik, sebagaimana dalam hadis disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal atfal yajtami'una fi mawqifil qiyamah inda ardil khalaik lil hisab, qila lahum udkhulul jannah fayaquluna hatta yadkhulu abauna fayuqalu adkhilul jannata ummahatikum wa abaikum. Sebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya di sini sesungguhnya anak-anak itu, kata Rasulullah, berkumpul ya. Jika hari kiamat tiba, tatkala orang-orang yang sedang dihisab, maka berkumpullah anak-anak yang meninggal sebelum balik. Maka dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga. Maka mereka mengatakan, kami tidak akan masuk ke surga sehingga orang tua kami juga masuk surga. Maka dikatakan kepada mereka, masuklah kalian beserta orang tua kalian ke dalam surga. Masya Allah. Faedah yang kedua, dengan pernikahan tersebut kita dapat membentengi diri kita dari godaan setan dan hawa nafsu, sehingga kita dapat menjaga kemaluan dan kedua mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nakaha faqad akhraza syatra dinihi falyattaqillaha fi syatril baqi fi syatri tsani. Barang siapa yang sudah melaksanakan perkawinan, maka dia telah membentengi setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah dari separuh lainnya. Ketiga, dengan pernikahan tersebut kita dapat mendapatkan kesenangan dengan istri, yang mana jiwa itu jika beristirahat dengan melakukan kesenangan sewaktu-waktu, maka nanti akan menimbulkan semangat dan kekuatan dalam jiwanya untuk melaksanakan ibadah. Oleh karenanya Allah berfirman, litaskunu ilaiha, supaya kamu dapat ketenangan di sampingnya. Berkata Al-Imam Ali karamallahu wajhah, senangkanlah hati ini sesaat, karena jika dia dipaksa maka akan menjadi buta. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menerangkan bahwa istri itu adalah yang paling menyenangkan dan merehatkan, sebagaimana beliau bersabda, an Anas radhiyallahu anhu an Nabi SAW qala, hubbiba ilayya min dunyakum thalathun at-tayyibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis salat. Disenangkan kepadaku dari dunia kalian 3 hal, pewangian, perempuan, dan pelipur lara adalah salat. Faedah yang keempat, dengan perkawinan tersebut kita dapat memfokuskan diri untuk beribadah, karena istri nantinya akan mengurusi kebersihan rumah, memasak, menyapu, dan lain-lain dari tugas rumah, yang mana itu adalah sifat dari istri yang soleha. Coba bayangkan jika kita hidup tanpa istri, pasti akan banyak waktu yang tersita untuk tugas-tugas tersebut. Oleh karena itu Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, beliau mengatakan istri yang soleha bukan termasuk dari dunia yang melalaikan, karena dia akan memfokuskan waktu kamu hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima, dengan perkawinan tersebut kita dapat menggandakan nilai pahala kita dengan mencari nafkah untuk istri dan keluarga, bersabar dengan akhlak mereka yang kurang baik, bersabar di dalam mendidik anak, ya,
yang mana itu semua mengandung pahala yang sangat besar, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma anfaqahu rajul ala ahlihi fa huwa sadaqah wa inna rajula yu'jaru fil luqmah yarfa'uha ila fim ra'atihi. Apa yang dinafkahkan seorang terhadap istrinya adalah sedekah, dan bahwasanya seorang akan diberi pahala dari setiap suapan yang masuk ke dalam mulut istrinya. Jadi keutamaan menikah ini sangat amat banyak. Contoh niat yang baik dalam pernikahan. Ini insyaallah kita baca di pertemuan berikutnya. Insyaallah kita baca sedikit demi sedikit kitab daripada Al-Habib Segaf Baharun dengan tema judul bagaimana Anda menikah dan mengatasi permasalahannya. Karena di sini sangat penting kita itu mengetahui ilmu tentang pernikahan yang banyak dan sangat dibutuhkan untuk menjalani daripada bahtera rumah tangga kita, baik hukum-hukum yang berkaitan dengan sahnya nikah seseorang, bagaimana yang berkaitan dengan perwalian, yang berkaitan dengan mentalak dan lain sebagainya. Itu semua perlu kita ketahui dari sisi perspektif hukum fikihnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan sehingga kita bisa terus menggali ilmu, mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.